Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henita, NPM D1A07009 Prodi Kesejahteraan Sosial. Dalam video ini saya akan menjelaskan yaitu materi perkuliahan sebelumnya, yaitu tentang pembangunan berkelanjutan. Video ini saya buat yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yang mana mata kuliah tersebut yaitu mata kuliah analisis kebijakan pembangunan. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak videonya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah proses perubahan yang dilakukan untuk melakukan perbaikan atau kemajuan, dan juga yang belum ada menjadi ada, dan yang belum baik menjadi baik. Sebuah pembangunan tidak hanya dilakukan secara fisik, tapi juga dilakukan secara non-fisik. Karena pembangunan infrastruktur harus juga diimbangi dengan pembangunan seluruh sistem. Pembangunan berkelanjutan menurut Sustainable Development yaitu adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Misalnya saja pemanfaatan sumber daya alam. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, kita tidak boleh memakai alam itu atau sumber daya itu dengan sesuka hati kita. Harus memikirkan bagaimana generasi yang akan datang. Harus memikirkan bahwa generasi yang akan datang juga harus memiliki kebutuhan yang sama seperti kita, melihat apa yang kita lihat dan merasakan apa yang kita rasakan. Dalam suatu pembangunan terdapat yaitu konsep segitiga pembangunan. Pembangunan yang tepat ialah pembangunan yang memperhatikan tiga unsur, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi. Ekonomi misalnya yaitu untuk mengefisienkan pertumbuhan, sosial yaitu untuk mengutamakan keadilan dan pemerataan, dan juga ekologi yang paling penting yaitu ekologi yaitu melindungi sumber-sumber daya alam, agar generasi yang akan datang dapat tetap merasakan apa yang sekarang kita rasakan. Dalam pembangunan berkelanjutan sendiri terdapat beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, proses. Dalam merencanakan pembangunan sendiri, maka terdapat beberapa proses. Sebelum melakukan sebuah kegiatan, bagaimana sih pembangunan berkelanjutan? Maka harus ada beberapa proses. Kemudian yaitu perencanaan. Untuk mempertimbangkan apakah pembangunan tersebut baik, harus sesuai dengan perencanaan dan harus sesuai dengan apa yang ditujukan. Kemudian analisa atau analisis masalah. Setelah adanya proses dan perencanaan, yang ketiga yaitu analisis masalah. Setelah adanya proses dan kemudian perencanaan, setelah semua rencana telah ditetapkan, maka kita juga harus menganalisis. Misalnya jika mengadakan pembangunan A, apakah akan berdampak negatif atau positif, atau pembangunan tersebut apakah akan menimbulkan masalah yang baru. Kemudian kalkulasi sumber daya, kita juga harus mempertimbangkan berapa sih sebenarnya sumber daya yang mampu, dan juga hal-hal yang kemungkinan dicapai. Kemudian juga perubahan menuju lebih baik. Pembangunan sendiri harus menunjukkan yaitu perubahan yang lebih baik. Misalnya saja kebijakan tentang pekerjaan, apakah kebijakan tersebut dapat menurunkan angka pengangguran atau dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian dapat dievaluasi. Sebuah program pembangunan sendiri harus juga dapat dievaluasi, sehingga apa kekurangan dari pembangunan tersebut dapat diketahui dan juga dapat dicari jalan keluar apabila harus dicari pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu juga terdapat beberapa indikator dalam pembangunan, yaitu yang pertama perubahan keadaan, yang kedua peningkatan pertumbuhan. Dan tentu saja dalam sebuah pembangunan yaitu tujuannya yaitu untuk peningkatan pertumbuhan, dan kemudian daya beli, peningkatan daya beli juga, kemudian perbaikan kesehatan, dan perbaikan pendapatan dan kebahagiaan. Tentunya indikator ini adalah sebagai acuan bahwa sebenarnya pembangunan berkelanjutan itu harus memikirkan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, dan juga bagaimana dengan pembangunan di Indonesia.
pembangunan yang terjadi di negara kita justru menjadikan pembangunan itu sebuah pembangunan yang mungkin tujuan awalnya yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada, namun malah menimbulkan permasalahan yang baru. Misalnya sebuah pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu untuk memberikan lapangan pekerjaan, seperti pemerintah memberikan izin kepada pihak tertentu untuk membangun sebuah pabrik di daerah tertentu, misalnya di pedesaan ataupun di dekat perkotaan. Namun akhirnya malah merusak lingkungan, membuat lingkungan kumuh dan rusaknya alam. Seperti misalnya saja pembukaan lahan untuk membuat PT sawit. Dalam pembuatan itu sendiri dibutuhkan persetujuan pemerintah dan juga dibutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan. Setelah tujuan utama pemerintah tersebut mungkin membiarkan mereka membuat PT ataupun membuat pabrik adalah untuk membantu masyarakat agar memiliki pekerjaan. Namun tidak semua orang yang orang pelaku usaha itu kadang berjalan sesuai dengan rencana. Misalnya saja limbah pabriknya malah dibuang ke sungai dan akhirnya merusak lingkungan, dan juga kemudian pabrik atau pembuatan PT yang membuka lahan secara berlebihan sehingga kembali merusak alam dan juga menggusur lahan-lahan masyarakat. Adanya pembangunan industri juga yang awalnya itu pertama mereka yaitu menciptakan peluang kerja, yang kedua menciptakan juga agar pendapatan negara ini misalnya meningkat, kemudian ekonominya juga naik. Tapi pada kenyataannya industri-industri yang ada di Indonesia atau sekarang yang sedang terjadi yaitu malah menghasilkan sampah yang tidak bisa diuraikan, mencemari lingkungan dan juga merusak keseimbangan alam. Karena kenapa? Karena dalam proses pelaksanaannya sendiri tidak diimbangi dengan hal yang benar, tidak mempertimbangkan sosial, tidak mempertimbangkan lingkungan. Yang ada hanya mempertimbangkan hal utama yaitu ekonomi, namun malah merusak lingkungan dan merusak alam, sehingga terjadilah hal-hal seperti pencemaran lingkungan dan juga seperti misalnya tadi pembuatan PT sawit yang akhirnya akan berdampak juga kepada alam, yaitu akan terjadinya longsor dan hutan yang dibuka itu mengakibatkan hewan-hewan atau habitat suatu ekosistem juga bisa rusak sehingga mengganggu keseimbangan alam. Maka dari itu diharapkan sebuah pembangunan sendiri dapat mengutamakan 3 konsep yaitu ekonomi, sosial, dan yang paling penting juga ekologi. Karena percuma saja jika ekonomi dan sosialnya bagus tapi ekologi buruk, maka akan berdampak juga nanti akhirnya pada sosial dan ekonomi itu sendiri. Sehingga suatu pembangunan sendiri apabila sesuai dengan konsep, maka pembangunan dapat mencapai tujuan utamanya yaitu tanpa menimbulkan masalah baru. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang jelas atau bahkan yang kurang dimengerti, mungkin bicaranya kurang sopan, saya mohon maaf. Saya berharap video yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan ataupun melihat video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.